dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang baptisan air. Yang perlu saya jelaskan untuk baptisan air, pelajaran baptisan air ini, saya perlu memberikan semacam disclaimer istilahnya, atau pernyataan bahwa pelajaran baptisan air yang saya jelaskan ini tentu berdasarkan dari doktrin yang diajarkan di Gereja Pantekosta di Indonesia, karena saya tahu ada banyak pandangan tentang baptisan dari berbagai gereja, dan ini sudah ada selama bertahun-tahun, ribuan tahun. Jadi tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan. Ada gereja A melakukan pembaptisan dengan bagian yang lain, dengan bentuk yang lain. Gereja B melakukan baptisan dengan bentuk yang lain, atau malah ada gereja yang tidak percaya lagi dengan baptisan dan sebagainya. Ini bukan tempat untuk kita mendebatkannya, karena ini akan menjadi pelajaran untuk mengisi seseorang atau umat di Gereja Pantekosta di Indonesia untuk memahami tentang baptisan air. Yang tentu saja ini berguna bukan hanya untuk umat yang ada di GPDI atau di Gereja Pantekosta di Indonesia, tapi sebetulnya bagi seluruh umat percaya untuk melihat apa pandangan kita di dalam Alkitab tentang baptisan air. Jadi pada pagi hari ini kita akan mulai dengan pelajaran baptisan air. Baptisan air ini di dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata baptisan. Dalam bahasa aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso. Baptiso ini dari kata kerja bapto, yang arti harfiahnya adalah menyelamkan. Jadi memasukkan atau menenggelamkan atau mencelupkan ke dalam air. Ya, dalam bahasa Inggris, to immerse, to dip, or to plunge underwater. Jadi seseorang dimasukkan atau diselamkan, ditenggelamkan di dalam air. Jadi ini tentu kita paham dalam istilah yang berbeda dari kata baptis sendiri atau dari kata baptiso sendiri, memang mengarah kepada memasukkan ke dalam air. Jadi berbeda seperti orang yang menyelam, berenang, itu berbeda. Kalau berenang dia di atas, kalau dia menyelam, ya dia masuk ke dalam air. Ya, jadi itu istilah secara definisi untuk kata baptisan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar pelaksanaan baptisan air. Ya, kenapa kita harus dibaptis? Ini adalah dasarnya tentang pelaksanaan baptisan air. Yang pertama, kita akan mempelajari kehendak dari Allah, kemudian perintah dari Tuhan Yesus Kristus, dan keharusan oleh Roh Kudus. Jadi baptisan air ini yang pertama karena kehendak dari Allah. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi bisa diperhatikan dalam Matius pasal 3 ayat 15, ada pertanyaan
yang diberikan kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu itu kaget karena Yesus muncul di Sungai Yordan, dan Yesus minta dibaptis. Yohanes tentu mengetahui Yesus ini tidak perlu dibaptis atau tidak perlu melakukan ritual-ritual apapun, karena dia Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia adalah sosok atau pribadi tanpa dosa. Dan Yohanes Pembaptis agak ragu ketika Yesus minta supaya dirinya dibaptis. Dan inilah jawaban Yesus kepada Yohanes, bahwa apa yang Yesus lakukan, yaitu meminta dirinya untuk dibaptis, itu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu adalah penggenapan dari seluruh kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki baptisan ini. Dan ketika Yohanes Pembaptis mendengar, jika memang itu untuk menuruti seluruh kehendak Allah, tentu dia mau melakukannya. Ya, jadi ini yang pertama, mengapa kita dibaptis? Karena Allah menghendakinya. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita dibaptis? Karena ini juga perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 28, ayat 19-20, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, ya, di tengah-tengah dia bersama murid-muridnya itu, pada saat-saat terakhir dia bersama dengan murid-muridnya, dia memberikan amanat agung. Salah satu poin dari amanat agungnya ketika dia naik ke sorga, untuk mengingatkan murid-muridnya supaya membaptis orang-orang percaya, dan kemudian Yesus naik ke sorga. Jadi perintah dari Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah perintah yang sangat penting, seperti sebuah wasiat atau amanat terakhir, di mana Yesus terakhir kalinya bertemu muka dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Jika memang seperti ini yang Alkitab tuliskan, tentu kita menganggap bahwa baptisan ini penting, karena ini menjadi amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Markus juga dijelaskan lebih lanjut, dalam Markus 16 ayat 15-16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi baptisan ini penting untuk dilakukan kepada seseorang yang sudah percaya kepada Kristus, dan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan baptisan, dan ketika dia naik ke sorga pun, dia memberikan amanat untuk melakukan baptisan ini. Sekarang kita lanjutkan kepada yang ketiga, mengapa kita perlu dibaptis? Setelah tadi kita melihat itu adalah kehendak Allah, dan kemudian baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ketiga, kita melihat Roh Kudus pun memerintahkan pembaptisan. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 38. Saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ada sekitar 3.000 orang yang bertobat. Itu catatan Alkitab, 3.000 orang yang bertobat, yang mendengar penjelasan dari Rasul Petrus tentang fenomena yang terjadi di loteng Yerusalem ini. Mereka kaget dan mereka tertusuk hatinya, kemudian mereka bertanya, apa yang harus dilakukan? Petrus kemudian menjawab, ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi jawaban Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, ini adalah kehendak Roh Kudus kepada orang-orang yang baru percaya ini, untuk mendorong mereka supaya mereka juga melakukan baptisan air. Jadi inilah yang menjadi dasar bagi kita. Sehingga kita mengetahui pentingnya bahwa pembaptisan ini harus dilakukan, karena ini bukan sebuah ritual yang dibuat-buat begitu oleh manusia, tetapi menurut firman Allah kita melihat catatan-catatan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan pembaptisan adalah kehendak dari Allah, dan Yesus Kristus melakukannya. Kemudian ketika Yesus naik ke sorga, dia juga memberikan perintah supaya pembaptisan dilakukan. Kemudian pada murid-murid, ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, dan murid-murid itu pun ketika melihat orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus, atas dorongan Roh Kudus, meminta orang-orang percaya yang baru ini untuk dibaptis. Jadi ini kita lihat dulu yang pertama, mengapa? Dasar apa kita melakukan baptisan air? Ya, karena kehendak Allah, karena juga perintah dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga keharusan oleh Roh Kudus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagian berikutnya. Ini tadi yang saya tanya, apa arti atau makna dari baptisan air? Ya, supaya kita paham, kita akan mempelajari 5 poin ya dari arti atau makna baptisan air. Ya, ini judulnya keliru ini. Ini arti atau makna seharusnya. Ya, sebentar saya perbaiki dulu. Ya, baik. Yang pertama adalah sebagai simbol kebersamaan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan yang keempat, sebagai pernyataan masuk dalam persekutuan anggota tubuh Kristus. Dan yang kelima, sebagai bagian dari kerangka keselamatan Allah bagi manusia. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dari arti atau makna baptisan air, yaitu sebagai simbol kebersamaan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Roma, kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, saya akan bacakan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya lanjutkan dulu untuk membaca dalam Kolose, kitab Kolose, pasal 2, ayat 12.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi pembaptisan adalah sebuah simbol di mana kita mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mau mengikut mati, bangkit di dalam Dia. Surat Roma jelas sekali untuk menunjukkan kepada kita ini dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam kematian. Ya, bisa diperhatikan di dalam sini. Dikuburkan. Jadi kita betul-betul masuk dalam kehidupan Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya. Yesus sudah mengambil bagian yang terberat dari kita. Dia mati atas dosa kita, betul-betul mati di kayu salib, tetapi kematian tidak sanggup untuk menahan Dia. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini menjadi simbol atau lambang bagi kita orang percaya. Ketika kita dibaptis, kita masuk dalam kematiannya, dan perhatikan ini, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini penting bagi kita. Ketika kita dibaptis, kita menanggalkan kehidupan yang lama. Kita mati. Dosa-dosa kita itu sudahlah dikuburkan. Kemudian kita bangkit kembali. Jadi dimasukkan ke air, kemudian diangkat lagi. Itu adalah lambang atau simbol kita hidup kembali dalam hidup yang baru. Dan inilah yang ditegaskan di dalam surat Kolose. Kita dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kita dibangkitkan oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah. Jadi kita benar-benar hidup di dalam Kristus, sama seperti Kristus. Sampai di sini cukup paham ya tentang simbol ini? Yang kedua, arti dari baptisan air itu sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 6-7, saya akan bacakan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Di dalam Matius pasal 3, ketika Yohanes Pembaptis tampil, ada banyak orang yang datang ke tepi sungai Yordan untuk mau dibaptis olehnya. Tetapi di antara orang-orang banyak itu, ada golongan, di sini ditulis orang Farisi, dan juga ada golongan orang Saduki. Mereka katanya mau datang juga untuk dibaptis. Di sini perhatikan baik-baik jawaban Yohanes. "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saya akan jelaskan situasinya. Sekali lagi, supaya kita paham. Waktu Yohanes tampil di sungai Yordan, ada banyak orang yang mau dibaptis oleh Yohanes. Kalau kira-kira banyak orang mau datang dibaptis, misalnya kepada saya misalnya, kira-kira saya senang nggak
kalau banyak orang datang mau dibaptis? Senang. Senang nggak kira-kira? Senang. Senang ya, tentu senang. Karena ya firman Tuhan menyentuh hati mereka, ada banyak orang mau bertobat, ya senang ada banyak orang mau datang. Tapi coba lihat jawaban Yohanes. Ketika ada orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, jawaban Yohanes seperti ini. Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kira-kira jawaban seperti ini menunjukkan sebuah kesenangan atau bagaimana perasaan Yohanes kira-kira? Kira-kira dia senang atau enggak? Enggak. Kayaknya. Misalnya Wawan datang minta dibaptis, terus saya bilang, kamu keturunan ular beludak. Kira-kira perasaan kamu gimana? Sedih. Saya jelaskan dulu, makanya. Ini ayat yang bagus ini untuk menjelaskan sebuah baptisan. Ya, sekali lagi kita sampai di bagian ini. Tanda pertobatan dan pengakuan dosa. Ya. Jadi kita lihat jawaban Yohanes. Kan tentu muncul pertanyaan dari kita. Mengapa Yohanes reaksinya seperti ini? Seharusnya dia senang. Seharusnya dia, oke, mari. Ayo cepat. Mau saya konseling atau apa? Tapi jawabannya ternyata tidak. Kita tahu dulu sekarang. Siapa yang ditegur oleh Yohanes? Yang pertama, ada kelompok orang Farisi. Farisi ini artinya orang yang mengetahui Taurat, ya, hukum Taurat itu, orang-orang Yahudi yang tahu hukum Taurat dan mentaati hukum Taurat itu. 100% mereka melakukannya. Jadi ini mereka adalah orang Yahudi yang mengetahui hukum Taurat, yang paham hukum Taurat, hafal hukum Taurat, dan melakukan hukum Taurat itu 100%. Kemudian ada yang kedua adalah orang Saduki. Apa istilah dari orang Saduki ini artinya? Orang Saduki ini adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal supranatural. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya adanya malaikat dan sebagainya. Mereka nggak percaya hal-hal yang supranatural. Mereka adalah orang-orang yang logis. Jadi mereka tidak percaya dengan hal-hal yang berbau-bau rohani yang tidak bisa dicerna oleh akal. Sekarang saya akan jelaskan. Kalau orang Farisi yang percaya kepada hukum Taurat, yang hafal kepada hukum Taurat, dan yakin dengan hukum Taurat dan melakukannya 100%, mereka percaya ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya. Tetapi mereka tidak percaya dengan kasih karunia. Mereka tidak percaya kalau mereka percaya dan bertobat kepada Tuhan, mereka diselamatkan begitu saja. Mereka nggak percaya. Yang mereka percayai adalah mereka harus melakukan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni mereka. Sampai di sini bisa dipahami tentang orang Farisi? Bisa. Ya. Mereka ini adalah tipe orang yang nggak percaya kasih karunia. Mereka nggak percaya Tuhan itu Maha Pengampun, dan ketika seseorang minta ampun, Tuhan ampuni dan selamat, itu mereka nggak percaya. Yang mereka percaya adalah harus melakukan perbuatan baik, harus melakukan korban,
semakin besar korbannya, semakin besar pengampunannya. Ini tipe orang Farisi. Nah, sekarang orang Saduki yang tidak percaya hal-hal supranatural, yang tidak percaya kebangkitan dari orang mati, nggak percaya karya-karya rohani, mereka nggak percaya malaikat. Sekarang mereka berhadapan dengan baptis. Baptisan ini tadi kita sudah pelajari, salah satu dari arti baptisan, dia adalah simbol. Simbol orang yang mati dan bangkit. Bukankah tadi kita sudah baca di kitab Roma bahwa ini menandakan seseorang mau mati dan bangkit. Mereka mau menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Mati dari dosa yang lama dan bangkit menjalani hidup yang baru. Jadi kalau hal ini dikaitkan dengan orang Saduki, dan mereka muncul di situ untuk mau dibaptis, tentu ini berhalangan atau berlawanan dengan kepercayaan mereka. Makanya Yohanes Pembaptis melihat ini mereka datang cuman mau main-main saja, mau populer saja, karena mereka tidak paham tentang baptisan sebenarnya. Orang Farisi juga begitu. Kalau mereka mau dibaptis dan mereka tidak percaya dengan kasih karunia Tuhan, mereka akan bertentangan dengan konsep pembaptisan, di mana seseorang yang dibaptis ini adalah seorang yang percaya, bertobat, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Tadi kita sudah belajar, karena baptisan adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus, dan juga dorongan Roh Kudus. Jadi, bagaimana mungkin orang Farisi mau dibaptis atau paham tentang baptisan, di mana mereka sendiri menolak konsep kasih karunia. Karena baptisan ini terjadi jika seseorang percaya bahwa keselamatannya itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi itulah sebabnya jawaban Yohanes Pembaptis, ketika mereka mau untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis melihat mereka ini muncul bukan karena bertobat, bukan karena ingin dibaptis, tetapi karena ingin tampil saja, ingin ikut rame-rame saja. Inilah sebabnya Yohanes Pembaptis marah dan menolak mereka. Sampai sini bisa paham? Bisa. Ya. Jadi sekali lagi, baptisan ini penting karena dia menjadi tanda pertobatan dari seseorang. Kemudian ini juga tanda bahwa dia selesai dengan dosa-dosanya. Sebuah pengakuan atas dosa-dosanya. Dan ini tidak terjadi kepada orang Farisi. Tidak juga terjadi kepada orang Saduki. Karena itulah kita lanjutkan dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11, Yohanes Pembaptis menjelaskan seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi sekali lagi Yohanes Pembaptis menjelaskan khususnya kepada orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia, katakanlah seperti orang Farisi, dia menjelaskan bahwa pembaptisan ini, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, itu sebagai tanda pertobatan. Seseorang yang tidak layak menerima pengampunan, tetapi dia dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Ketika dia bertobat, dia berbalik dari dosanya, bukan karena kemampuan, bukan karena harta, bukan karena pekerjaannya, dia menerima pengampunan itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi dia bertobat, dia meninggalkan dosanya, dan karena kasih karunia, dia menerima pengampunan itu. Kemudian,
Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa pembaptisan yang dia lakukan ini akan menjadi jalan bagi seseorang untuk meningkatkan kerohaniannya, karena nanti dia akan menerima baptisan api. Ya, untuk baptisan ini, baptisan api nanti saya akan jelaskan berikutnya. Oke? Saya lanjutkan lagi sedikit. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tadi saya sudah menjelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus di Yerusalem, ada 3.000 orang yang bertobat, dan Petrus menjelaskan kepada mereka supaya mereka dibaptis. Mereka harus bertobat dan mereka harus dibaptis. Jadi betul-betul pembaptisan ini menunjukkan sebuah perubahan dalam hidup seseorang. Dia bukan ikut-ikutan, bukan ingin supaya ikut dalam hype, itu rame-rame orang lagi dibaptis, kemudian dia ikut-ikut muncul di situ. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah dorongan dari hati seseorang di mana dia betul-betul ingin hidup di dalam Kristus. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Saya lanjutkan yang ketiga ya. Arti atau makna baptisan air. Sebagai bukti pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 ini adalah kutipan dari sebuah percakapan yang dilakukan oleh Filipus bersama dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini dalam masa sekarang itu setara menteri lah. Ya, dalam bahasa kita ini. Pejabat negara, pejabat tinggi. Bahkan dia adalah seorang bendahara dari Sri Kandake, dari kerajaan Ethiopia. Jadi Filipus bertemu dengan sida-sida ini dalam perjalanan mereka. Filipus melihat sida-sida ini sedang membaca sebuah kutipan kitab dari kitab Yesaya, di mana di dalam kitab itu tertulis seperti domba yang keluh, yang disembeli, dan dia tidak mengerti siapa itu domba itu dan apa maksud dari ayat itu. Jadi Filipus ini adalah utusan Tuhan yang menjelaskan kepada sida-sida ini tentang ayat yang dia baca di dalam kitab Yesaya. Ketika dia menjelaskan itu, dan sida-sida itu mengerti bahwa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah tentang Yesus Kristus yang berkorban bagi manusia, yang menyerahkan dirinya bagi manusia. Dan kemudian Filipus kemudian bertanya, sida-sida itu kemudian bertanya, ya, dalam perjalanan mereka ketemu, di situ ada air di pinggir jalan itu, ada banyak air. Dia bertanya, apa yang menghalangi untuk aku dibaptis? Filipus menjelaskan,
Di sinilah yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dia menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadilah sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Ya, sida-sida itu menghentikan keretanya, dia turun bersama dengan Filipus, dan mereka masuk ke air itu, dan Filipus membaptis dia. Dan sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Jadi apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini tentang pembaptisan sida-sida Sri Kandake ini? Baptisan bagi sida-sida dari kerajaan Sri Kandake di Ethiopia ini, dia menunjukkan atau dia mengakui bahwa dirinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dia tidak perlu berkor-kor mengumumkan di mana-mana. Dia hanya perlu menunjukkan bahwa dirinya mau melakukan firman Allah. Jadi dia turun, dia mau, kemudian dibaptis. Jadi seperti Wawan misalnya, tidak perlu saya meminta Wawan untuk tampil di pasar atau di bundaran besar berdiri, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, aku orang Kristen. Kemudian bikin pengumuman, bikin spanduk yang besar-besar. Tidak perlu seperti itu. Cukup tunjukkan bahwa kita mau melakukan kehendak Allah, kita mau untuk menunjukkan diri kita ini betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, hanya dengan dibaptis, itu orang sudah tahu. Itu dia orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Wawan percaya Yesus Kristus adalah anak Allah? Percaya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang keempat, arti atau makna baptisan air sebagai pernyataan masuk dalam persekutuan anggota tubuh Kristus. Ya, saya akan jelaskan di sini. Dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, mereka kemudian melakukan persekutuan. Ya, mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Mereka melakukan sakramen-sakramen seperti mereka berkumpul, memecahkan roti bersama, kemudian mereka berdoa bersama, melakukan ibadah dalam sebuah persekutuan seperti kita. Ya, di rumah, dalam persekutuan doa, dalam komsel, di gereja dan macam-macam. Kita senang untuk ada di dalam persekutuan sesama orang percaya. Dan itu adalah gambaran dari gereja mula-mula, dari persekutuan mula-mula. Ketika mereka mulai lahir sebagai sebuah gereja, mereka mulai dalam sebuah persekutuan-persekutuan seperti itu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dijelaskan seperti ini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan menyatukan kita semua di dalam satu tubuh. Tubuh apa yang dimaksud di sini? Tubuh Kristus. Kita masing-masing orang yang asing dulu. Saya sama Wawan, sama Eti, sama semua yang hadir di sini, kita tidak saling mengenal. Kita semua asing, kan? Apa yang membuat kita sama-sama mau ketemu saat ini, pagi ini? Kira-kira apa? Karena kita sama-sama Kristen.
Ya. Ya betul ya. Iya. Kalau saya bawa materi yang lain, misalnya sesuatu yang lain atau pelajaran yang lain, kira-kira mau ikut nggak? Kita mau ketemu sekarang pagi ini kan karena kita satu iman. Ya. Ya, Wawan ingin belajar sesuatu. Wawan ingin kita berbicara tentang pendalaman dari iman kita. Ya, kita dari suku yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda. Dan ini yang membuktikan bahwa di dalam sebuah pembaptisan, ketika kita sama-sama dibaptis, kita merasa menjadi satu keluarga di dalam satu tubuh Kristus. Sebagai orang Kristen, kalau kita pergi kemana-mana misalnya, ke satu tempat yang asing, kita ketemu sesama orang Kristen, kan rasanya lebih tenang. Oh, sama orang Kristen, oh dia seiman, dia sama dengan kita, percaya kepada Kristus. Jadi seperti itu. Seseorang yang sudah dibaptis, dia akan masuk dalam persekutuan tubuh Kristus atau gereja Tuhan yang universal. Di seluruh dunia, di mana ada orang Kristen, kita seiman, menjadi sama, menjadi saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, ini artinya kita hidup dan kita menjadi saudara dalam satu iman. Berikutnya, yang terakhir, arti atau makna dari baptisan air sebagai bagian dari kerangka keselamatan Allah bagi manusia. Ini yang perlu saya jelaskan. Ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 1-6, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah, bulu unta, dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saya akan menjelaskan bagian ini dengan menghubungkan di Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Nanti saya akan jelaskan. Mungkin sekarang belum paham. Saya akan jelaskan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Kita perhatikan bagian ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Yang saya mau ajak untuk kita melihat pada pagi hari ini, bahwa pembaptisan ini penting dalam kerangka keselamatan Allah bagi manusia. Maksudnya seperti ini.
keselamatan bagi umat manusia sudah dinubuatkan bahkan sebelum dunia dijadikan menurut firman Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus harus muncul di dunia, Allah tidak mengutus Yesus sendiri. Tetapi Yesus harus didahului oleh suara yang berseru-seru seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Jadi antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus ini paketnya harus bersamaan, harus jalan. Tidak boleh Yesusnya tampil sendiri. Atau tidak boleh Yohanes Pembaptisnya tampil sendiri. Karena ini adalah sebuah nubuatan. Nabi Yesaya ini hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus Kristus muncul. Sebelum Yesus Kristus lahir. 700 tahun yang lalu, Yesaya sudah menubuatkan, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jadi ini adalah satu paket. Saya umpamakan. Misalnya, seseorang akan tahu bahwa Wawan ini menjadi penyelamat dunia kalau ada Eti yang menyerukan, yang mengatakan kepada dunia, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi harus satu paket. Kalau tiba-tiba Wawan sendiri yang muncul, dan tidak ada suaranya Eti, yang membangunkan dunia supaya bertobat, bisa-bisa Wawan ini orang yang palsu. Juru selamat yang palsu. Begitu juga Eti, ketika dia menyuarakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, tanpa disusul oleh Wawan, berarti bisa saja Eti ini adalah suara yang palsu, nabi yang palsu. Karena nubuatan bilang, nabi bilang, ini harus satu paket. Suara itu ada di depan, dan kemudian datanglah Mesias itu atau juru selamat itu. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya paketnya ini. Ya. Jadi Tuhan memakai paket ini, harus ada Yohanes Pembaptis, baru muncul Yesus Kristus. Jadi ini adalah penggenapan nubuatan yang harus dilakukan. Tidak bisa berbeda. Tidak bisa tampil satu orang saja. Atau sebaliknya. Tidak bisa Yesus dulu tampil, baru Yohanes Pembaptis, nggak bisa. Yang mau saya jelaskan kepada kalian adalah rencana ini bahkan sudah Tuhan atur sejak sebelum dunia dijadikan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sudah tahu kalau dia menciptakan langit dan bumi, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa akan melanggar firman-Nya, dan Allah, Tuhan Allah, harus melakukan penyelamatan. Dia sudah tahu bahwa dia akan turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Dia sudah tahu sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian ketika dunia betul-betul diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian lahirlah keturunan-keturunan manusia, ada Abraham, ada Ishak, Yakub, kemudian sampai bangsa Israel, dan kemudian mereka terus hidup ribuan tahun kemudian, muncullah Nabi Yesaya menubuatkan. Cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus suara dulu untuk membuka jalan.
bagi juru selamat itu. Dan di dalam kitab Markus, kitab Matius, dijelaskan, akhirnya muncullah Yohanes Pembaptis dan disusul dengan Yesus Kristus. Terbuktilah nubuatan itu terjadi. Sekarang, kita melihat pentingnya makna baptisan ini. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir, jika memang Tuhan memakai Yohanes Pembaptis di dalam rencana keselamatan Allah ini, kerangka keselamatan Allah ini, berarti pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini sangat penting di dalam kerangka keselamatan Allah bagi umat manusia, dalam rencana Allah bagi umat manusia. Kenapa? Kalau memang baptisan tidak penting, bagaimana jika Allah mengutus Yohanes pengkhotbah? Bukankah khotbah penting? Dia harus memberitakan firman Tuhan, nggak usah aja pakai baptis atau Yohanes penyanyi, Yohanes pemuji, Yohanes pemusik. Kenapa harus Yohanes Pembaptis? Bisa mengerti maksud saya? Bisa. Jadi, paket antara Yohanes Pembaptis, antara Tuhan Yesus Kristus, tidak kebetulan. Begitu Tuhan menghargai baptisan ini, begitu Tuhan menghargai supaya manusia ini terbangun dari mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari, tapi mereka tahu mereka perlu juru selamat untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan ketika nubuatan itu digenapi, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan, muncullah Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya tidak mengatakan bahwa akan muncul Yohanes Pembaptis, tapi dia mengatakan itu suara. Akan ada suara yang membangunkan umat manusia dari tidur rohani mereka, dari enaknya mereka melakukan kehidupan duniawi. Mereka harus bangun. Tampillah Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini khotbahnya Yohanes. Ya, jadi Yohanes menggebrak dunia dan membangunkan mereka supaya mereka tahu akan datang juru selamat itu. Itu Matius menuliskannya. Dan di Markus dijelaskan sekali lagi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Dan betul-betul terjadi. Yesus akhirnya muncul. Jadi ini sebuah penggenapan dari nubuatan 100% yang indah sekali. Dan kita perlu perhatikan, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis. Jadi, disinilah kita melihat pentingnya pembaptisan bagi kita. Di mana Tuhan sendiri, Allah kita sendiri, merancang pembaptisan ini jadi satu paket di dalam munculnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal ini tidak kebetulan, bukan sebuah hal yang bisa kita remehkan, karena Alkitab kita menuliskannya seperti itu. Jadi sekali lagi, saya ulas sekali lagi bahwa arti atau makna dari baptisan, ini saya salah lagi menulis di atasnya, ya, saya perbaiki. Arti atau makna baptisan sebagai simbol kebersamaan dan kebersamaan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa, dan sebagai bukti pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kemudian sebagai pernyataan masuk dalam persekutuan anggota tubuh Kristus, dan sebagai bagian dari kerangka keselamatan Allah bagi manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi baptisan itu bukan hal yang remeh.
bukan hal yang main-main atau sekedarnya begitu saja. Tapi maknanya kira-kira betul-betul bisa kita pahami. Dan yang terakhir, bagian terakhir dari pembahasan kita, supaya paham tentang baptisan ini, sekarang kita membahas tentang tempat dan pelaksana, kemudian penerima baptisan air. Kita akan membahas 4 poin, tempat pelaksanaan baptisan air, di tempat yang banyak airnya. Di mana saja bisa. Mau di sungai, mau di laut, di pantai, di kolam, dan sebagainya. Kemudian baptisan sebaiknya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau orang yang khusus. Dan yang ketiga, penerima baptisan atau hamba Tuhan yang melaksanakan baptisan, dia sama-sama turun ke dalam air. Kemudian yang keempat, nanti kita akan bahas persyaratan dan batasan umur bagi calon baptisan. Baik, saya akan bahas yang pertama ya. Tempat dan pelaksana dan penerima baptisan air. Yang pertama, tempat pelaksanaan baptisan air, yaitu di tempat yang ada banyak airnya. Di pantai, laut, sungai, bendungan, kolam, atau bak khusus yang telah disiapkan untuk tempat baptisan. Dalam Kisah Rasul, pasal 8 ayat 36, tadi kita sudah baca kisah ini, tentang Filipus dan sida-sida itu. Ini adalah kutipan dari Kisah Rasul, pasal 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi ini adalah sebuah alasan bagi kita untuk melaksanakan pembaptisan itu harus dilakukan di tempat yang banyak air. Di mana sida-sida ini pun harus menghentikan keretanya untuk dia masuk ke dalam air. Bukan hanya satu ayat ini yang menunjukkan bahwa baptisan itu memerlukan banyak air. Saya akan lanjutkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 23, saya akan bacakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ, ini perhatikan ini, banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi intinya, pembaptisan dilakukan di tempat yang ada banyak air. Sida-sida ini, dia adalah seorang pejabat negara. Dia adalah seorang yang penting. Jika memang dia tidak memerlukan apa itu namanya, jika dia seorang pejabat, misalnya dia punya air sedikit misalnya, ya, dalam perjalanan tentu dia bisa saja dia bawa bekal air atau seperti sekedar air untuk minum atau bagaimana. Atau malah kalaupun mereka ketemu air dan sida ini adalah seorang pejabat, bisa saja dia minta tidak perlu turun dari kereta. Ambil saja sedikit air kemudian siramkan sedikit kepada saya atau percikan sedikit kepada saya. Tetapi ternyata bentuk baptisan tidak seperti itu. Ya, bentuk baptisan yang dilakukan oleh Filipus dan yang disampaikan oleh firman Tuhan tidak seperti itu. Baptisan yang dilakukan harus ada tempat yang banyak airnya, di mana mereka masuk ke dalam air. Jadi saya harap yang mengikuti ini bisa paham. Alkitab tidak menjelaskan adanya bentuk pembaptisan yang bisa dipakai dengan cara yang lain, harus tempatnya banyak air. Orang harus dimasukkan. Yohanes Pembaptis pun melakukan di tempat yang banyak airnya. Jadi ini yang
saya jelaskan bahwa bagaimana dengan bentuk baptisan yang lain. Yang kita lihat di dalam Alkitab, kita tidak melihat ada bentuk yang lain, seperti dipercik, atau disiram, atau dituangkan air, tidak. Mereka masuk ke dalam air. Ya, sampai di sini kira-kira paham? Paham. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Yang kedua, baptisan dilaksanakan oleh hamba Tuhan atau orang yang berkompeten, ya, pendeta, oleh orang yang memang sudah diberikan otoritas untuk melakukan pembaptisan. Jadi tidak dilakukan oleh calon baptisan sendiri. Ya, saya akan jelaskan. Dalam Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi perhatikan Tuhan Yesus, dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Kira-kira kalau misalnya Tuhan Yesus membaptis dirinya sendiri, misalnya Tuhan Yesus membaptis dirinya sendiri, apakah ada yang berani protes? Nggak ada yang berani protes. Iya kan? Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan ketundukan kepada otoritas, karena sekarang pembaptisan ini adalah tugas dari Yohanes Pembaptis, dan dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia mendatangi Yohanes Pembaptis dan dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan ketaatan kepada otoritas. Jadi harus ada seorang yang berotoritas. Kita kembali lagi kepada kisah tadi. Kisah Filipus bersama dengan sida-sida tadi. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Sida-sida ini adalah pangkat yang tinggi dalam pemerintahan, dia adalah pejabat negara, dia turun, masuk ke dalam air. Dan Filipus yang membaptis. Ya, jadi dalam pembaptisan tidak peduli jabatan seseorang apa, tapi kalau dia tidak mempunyai otorisasi untuk membaptis, dia bukan seorang hamba Tuhan, atau dia tidak mempunyai otorisasi, dia tidak bisa membaptis dirinya sendiri. Harus ada seseorang yang membaptis dia. Sampai di sini bisa paham? Ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, penerima baptisan dan hamba Tuhan yang melaksanakan baptisan bersama-sama di dalam air. Sekali lagi, tadi sudah dijelaskan. Kita mutar lagi dalam Kisah Rasul pasal 38 ayat 39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya, diperhatikan nih, keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi kita lihat luar biasa. Ketika Filipus sudah menyelesaikan tugasnya, Tuhan melarikan Filipus. Mereka berpisah. Jadi Tuhan mengutus Filipus khusus untuk membaptis orang Ethiopia ini. Untuk menjelaskan firman Tuhan dan juga membaptis sida-sida orang Ethiopia ini. Jadi nanti saya sarankan kalau ingin tahu kisah ini, bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 8. Ya. Jadi sekali lagi, kita mempelajari pentingnya pembaptisan ini dilakukan oleh orang yang berotoritas. Sekarang bagian berikutnya, syarat dari calon baptisan air. Jadi setelah kita melihat dari firman Tuhan, syarat untuk dibaptis mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Saya perbaiki dulu nih.
menerima sebagai juru selamatnya pribadi. Kemudian yang kedua, mereka yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, yang benar dengan yang tidak benar, yang dosa dan tidak dosa. Jadi seseorang yang mau dibaptis, dia harus paham apakah langkah yang dia ambil itu, mengapa dia mengambil langkah itu, bagaimana setelah dia mengambil langkah itu. Jadi seseorang yang sudah sadar, sudah mengerti, sudah bisa untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang dosa tidak dosa. Kemudian yang ketiga, mereka yang sudah bertobat dari dosa-dosanya. Jadi kita belajar untuk terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kemudian yang terakhir, memang Alkitab tidak menulis bahwa yang dibaptis itu berumur 12 tahun, ya, karena Tuhan Yesus sendiri ketika dia dibaptis berumur kira-kira 30 tahun. Tetapi secara psikologi kita melihat seorang anak yang umur 12 tahun itu sudah cukup memahami, sudah cukup mengerti. Mereka sudah paham apa arti baik, tidak baik, mereka sudah bisa memahami untuk menghindari hal-hal yang salah. Ya, kira-kira sampai di sini cukup bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang pertanyaan misalnya. Tadi kita sudah tetapkan yang dibaptis berumur 12 tahun. Kira-kira di bawah itu apakah bisa melakukan pembaptisan anak-anak? Di dalam Roma pasal 6 ayat 3-6, ini perlu saya jelaskan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Menimbang hal ini, kita melihat pembaptisan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Pembaptisan dilakukan oleh seorang yang sadar, yang dewasa, yang bisa mengambil keputusan. Maka dari itu, Alkitab kelihatannya juga tidak pernah menulis ada pembaptisan anak-anak. Makanya ini yang perlu saya jelaskan. Dari apa yang kita lihat di dalam Alkitab, kita tidak melihat ada pembaptisan untuk anak-anak. Maka itu kita melakukan pembaptisan kepada orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya diserahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar kita bahwa pembaptisan adalah sebuah simbol yang kuat, yang perlu dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana sebuah keputusan yang bijak dan baik ketika kita mengambil keputusan untuk hidup dan melangkah lebih tinggi dalam tingkatan iman kita kepada Tuhan, di mana kita serius untuk memahami kehidupan rohani kita. Ya. Jadi inilah yang bisa saya simpulkan, apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa pembaptisan air itu adalah perintah dari Tuhan, ya, dan juga baptisan air adalah kehendak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus pun mendorong untuk melakukan baptisan air ini. Dan pembaptisan juga memiliki arti yang sangat penting dalam kerohanian kita.
Baptisan itu bukan sebagai ajang untuk main-main atau untuk show atau untuk tampil atau ikut-ikutan. Jadi saya juga tidak mendorong jika pembaptisan dilakukan untuk melamar kerja atau mau menikah. Ya, terus terang saya harus bilang begitu. Ya, bukan sebuah paksaan, bukan sebuah dorongan dari pihak-pihak lain, tapi penting baptisan itu dari diri sendiri. Memang karena dia mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, mau meningkatkan kerohaniannya, dan mau masuk lebih dalam lagi di dalam pengenalan kepada Tuhan. Jadi ini yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Dan saya tambahkan sedikit supaya betul-betul memahami, minimal supaya menjadi penutup dari sesi kita ini. Ya, baptisan air itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi. Ya, sebagai bagian dari kerangka keselamatan Allah, tadi saya sudah jelaskan. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis. Jadi penting sekali untuk ada di dalam rencana keselamatan Allah ini. Kemudian baptisan ini adalah sebuah simbol dari seseorang yang percaya dan bertobat kepada Tuhan. Dan pembaptisan harus dijalani oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Walaupun saya perlu tegaskan juga bahwa baptisan itu adalah langkah berikutnya dari seorang yang percaya dan bertobat. Baptisan itu bukan syarat keselamatan. Ya, saya perlu jelaskan ini supaya Wawan juga paham. Baptisan ini bukan syarat keselamatan. Maksudnya apa? Kalau orang mau selamat, ya, selamat misalnya masuk ke surga, dia cukup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia cukup percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, cukup itu. Contohnya, ada seorang yang disalib di sebelah Tuhan. Ya, masih ingat nggak ada ketika Tuhan Yesus disalibkan itu, kan ada gambar 3 salib. Ada satu orang yang malah mengejek Yesus, ya. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi ada seorang yang disalib di sebelah Yesus lagi, di sebelahnya menegur dia dan bilang, kau jangan seperti itu, orang ini tidak bersalah. Dan dia bilang, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus ngomong sama dia. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kau ada bersama dengan aku di Firdaus. Kawan lihat di situ? Tuhan Yesus kan nggak bilang, sebentar. Turun dulu dari salib, kamu dibaptis dulu, kemudian kamu pelayanan dulu, ke gereja dulu, baru kamu selamat. Gimana? Dia disalibkan. Betul kan? Ya. Tapi ini juga jangan dipakai untuk orang yang disalib itu aja nggak dibaptis tuh bisa selamat. Dia selamat tuh. Kita percaya dia selamat, dia masuk surga deh tuh. Ya. Tapi kemudian kita nggak bisa berdalih dan bilang, oh berarti baptisan ini boleh dibaptis, boleh nggak? Iya, kalau Wawan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi nggak bisa melakukan selanjutnya. Tapi Wawan kan dalam kondisi sehat. masih pengen hidup terus kan? Masih pengen jalan terus kan? Iya. Ya karena kita ketika percaya kepada Tuhan dan kita masih hidup kita ini diisi untuk melakukan firman Tuhan. Makanya kita kembali lagi tadi, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan sepenuhnya firman Tuhan, tadi Yesus sendiri bilang, ketika dia tampil di hadapan Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang, mengapa engkau yang datang kepadaku? Yesus bilang, baptis saja, karena ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hidup kita ini diisi untuk melakukan seluruh kehendak Allah, dan kehendak Allah dibaptis, kehendak Allah
kita setia ibadah, kehendak Allah, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, dan seterusnya. Bisa dipahami bagian itu ya? Bisa. Dan perlu juga saya jelaskan, jangan pakai alasan orang yang dibaptis di sebelah Yesus itu untuk nggak mau dibaptis. Kenapa? Karena tidak mudah seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus pada saat Yesus sendiri sedang terluka lebih parah dari dia. Saya kasih contoh. Misalnya, simple aja. Misalnya Wawan, ya, perlu uang misalnya. Ya, aduh, ini uang nanggung ini, mau bayar sesuatu. Kurang, lagi 1 juta. Ya. Dilihat Eti kira-kira. Kalau Eti dalam kondisi baru gajinya Eti katakanlah 20 juta. Kira-kira enak kan datang kepada Eti dan bilang, pinjam dong 1 juta dong, ini ada kurang nih, penting banget. Gampang kan datang kepada dia kan? Betul kan? Ya Eti ada uang, ya udahlah 1 juta gampang ngasih. Tapi sekarang misalnya, Wawan kurang, aduh kurang duit 1 juta. Mau datang dan ngelihat Eti sendiri lagi ngutang 20 juta sama orang. Kira-kira masih berani pinjam nggak sama Eti? Pegang nggak? Nggak mungkin. Dia sendiri kekurangan. Dia sendiri lebih parah dari aku. Gimana aku bisa datang sama dia? Bayangkan itu, di posisi salib itu. Tuhan Yesus itu lukanya lebih parah dari orang ini. Tapi orang ini masih bisa mengakui bahwa Yesus ini adalah Raja. Yesus ini tidak bersalah. Yesus ini adalah Tuhan. Bayangkan itu, Tuhan. Makanya Yesus menghargai iman orang ini. Ketika Yesus tampil gagah perkasa menghentikan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, bahkan orang mati, Yesus bangkitkan, gampang percaya sama dia. Betul kan? Gampang kan? Lagi hebat-hebatnya. Tapi ketika Yesus luka, ketika Yesus sendiri menderita, di kayu salib itu dia udah sekarat, dia mati duluan loh daripada mereka. Alkitab bilang, makanya Yesus nggak dipukul kakinya, nggak dipatahkan tulangnya. Yesus mati duluan karena lukanya lebih parah dari 2 orang di kiri kanannya itu. Tetapi orang ini percaya kepada dia, percaya kepada Yesus. Dia nggak dibaptis, dia nggak pernah persekutuan, nggak pernah apa. Tapi di kayu salib itu dia mengambil keputusan yang paling penting, yang paling sederhana dari keselamatan kita, yaitu kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita selamat. Udah selamat. Makanya tadi saya ceritain tentang orang Farisi. Kalau orang Farisi nggak percaya itu, ya karena orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi kita, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kalau kita mau dibaptis, kalau kita mau ke gereja bersekutu, kalau kita mau berkorban, kalau kita mau melayani, itu semua karena kita menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Ini semua kita kasih kepada Tuhan, masih belum cukup untuk melunasi dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu yang melunasi dosa kita. Jadi itu alasan kita. Kenapa kita mau dibaptis? Kenapa saya mau? Kenapa kita mau melakukan firman Tuhan? Karena kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Oke?